Hello, hello. Hello, how are you? I'm great. Hello. Are you happy? I'm happy. Halo cucu-cucuku tersayang. Jumpa lagi dengan Amah Ileng. Kali ini Amah Ileng akan membawakan cerita yang ke-12. Nah, cucu-cucuku, Amah Ileng mau kasih tahu nih. Cerita-cerita seri rakyat Jepang yang Amah Ileng bacakan merupakan hasil karya tulis penulis Jepang yang namanya Keisuke Nishimoto dan Shinsuke Tani. Yang membuat ilustrasi gambarnya adalah Shinya Takahashi. Setelah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Takabe Yoko, lalu diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo. Jadi, cucu-cucuku yang suka menulis bisa membuat cerita-cerita dan yang suka menggambar bisa membuat ilustrasi. Nanti tulisan dan gambarnya bisa dikirim ke penerbit untuk dicetak dan diterbitkan, sehingga bisa dibaca oleh kita semua. Nah, ini cover buku yang Amah Ileng bawakan. Judulnya Urashima Taro. Nah, ini istana di dalam laut. Gentengnya terbuat dari emas. Juga ada naga penjaga istana yang keren. Seperti apa ya ceritanya? Ayo kita lihat sama-sama. Pada zaman dahulu, ada seorang pemuda bernama Urashima Taro. Ia tinggal di sebuah desa di pinggir pantai bersama ibunya. Pada suatu hari, ketika Taro berangkat untuk memancing seperti biasa, ia menemukan anak-anak yang sedang menangkap penyu dan memukulinya. Alangkah kejamnya. Urashima Taro merasa sangat kasihan pada penyu itu. Lalu dia menghampiri anak-anak itu dan berkata, "Hai, penyu itu mau diapakan?" "Kami mau menjualnya di kota," kata anak yang paling besar. "Kalau begitu, biar aku saja yang beli." Urashima Taro memberikan uangnya kepada setiap anak. Mereka menyerahkan penyunya dengan senang hati. Setelah anak-anak itu pergi, Urashima Taro mengembalikan penyu ke laut. "Jangan tertangkap lagi ya." Penyu menggoyangkan kepala seakan-akan dia gembira, lalu menghilang ke dalam laut. Keesokan harinya, ketika Urashima Taro memancing di atas batu, muncullah seekor penyu dari dalam laut dan memanggilnya. "Pak Urashima Taro, Pak Urashima Taro." Urashima Taro sangat terkejut dan memandang penyu itu. "Aku adalah penyu kemarin yang diselamatkan oleh Anda. Aku akan mengundang Anda ke istana dalam laut. Naiklah ke atas punggungku." Dan tiba-tiba penyu itu menjadi besar. Begitu Urashima Taro menaiki punggung penyu, entah kenapa dia merasa enak dan tertidur. "Nah, kita sudah sampai di istana," kata penyu membangunkan Taro. Dibangunkan oleh penyu, Taro pun membuka matanya. Wah, yang dia lihat adalah sebuah istana mewah yang belum pernah dilihatnya. Di atapnya berjajar genteng emas dan dindingnya terbuat dari perak dan lazuardi. Dia memasuki gerbangnya dan disambut oleh putri beserta dayang-dayangnya. Oh, alangkah cantiknya. Karena kecantikannya yang luar biasa, Urashima Taro
tidak bisa berkata apa-apa. "Selamat datang. Terima kasih Anda telah menyelamatkan penyu," Putri berkata dengan suara seperti bunyi lonceng kecil. Putri mengantar Urashima Taro ke dalam istana. Lantainya terbuat dari batu marmer dan di depan penyekat emas ada meja yang dihiasi dengan mutiara dan kerang. Di atas meja terdapat hidangan mewah yang menggunung. Urashima Taro terkagum-kagum. "Silahkan menikmati." Putri menuangkan minuman. Minuman yang enak sekali. Tanpa disadari, Urashima Taro menutup matanya. Dia belum pernah merasakan minuman seenak itu. Lalu terdengar musik dan muncullah dayang-dayang dengan kain warna-warni di tangannya, menari perlahan-lahan. Urashima Taro melupakan semua hal dan memandangnya terpesona. Hari-hari berlalu seperti mimpi. Tetapi pada suatu hari Urashima Taro teringat akan ibunya. Tiba-tiba dia sangat rindu akan rumahnya. "Oh ibuku, apa kabarmu? Ku rindu ibu." "Aku sudah lama tinggal di sini. Aku ingin pulang ke rumah," kata Urashima Taro. Tetapi putri berkata, "Aku sesungguhnya ingin selalu hidup bersamamu. Tetapi apa boleh buat?" Putri datang membawa kotak ajaib yang indah. "Ini adalah kotak ajaib. Terimalah sebagai kenang-kenangan. Anggap saja kotak ini sebagai aku dan peliharalah dengan baik. Tetapi jangan membukanya ya, walau apapun yang terjadi." "Aku mengerti. Aku tidak akan melupakan kebaikan putri sampai kapanpun." Urashima Taro menerima kotak ajaib itu dengan senang hati. "Naiklah ke punggungku." Penyu datang dan berkata. Urashima Taro menaiki punggung penyu sambil menenteng kotak ajaibnya. "Selamat jalan." Putri melambaikan tangan. "Selamat tinggal." Urashima Taro pun melambaikan tangan. Tiba-tiba dia tidak sadarkan diri. Begitu dia sadar, Urashima Taro duduk di pantai dan dikelilingi oleh orang-orang yang tidak dikenalnya, yang menatapnya dengan wajah curiga. Urashima Taro buru-buru berlari ke arah rumahnya, tetapi rumahnya maupun ibunya telah menghilang, entah kemana. Urashima Taro berjalan ke segala sudut desa yang telah berubah sama sekali, tetapi tidak ada seorang pun yang dikenalnya, dan orang-orang hanya mengangkat bahu kalau ditanya tentang ibu dan rumah Urashima Taro. "Semuanya telah tiada, tempat perlindungan surga. Tuhan yang Maha Kuasa, tabahkanlah diri hamba. Nun jauh diriku ini, tak pernah ingat berbakti. Tuhan yang Maha Kuasa, maafkanlah diri hamba. Oh." Urashima Taro kembali ke pantai
sambil menenteng kotak ajaibnya. Yang tidak berubah hanyalah pemandangan laut. Ia terus memandang laut. Rasanya hanya 1 tahun ia tinggal di laut, tetapi kenyataannya sudah 300 tahun dia meninggalkan kampung halamannya. Urashima Taro yang menjadi sedih akhirnya membuka kotak ajaibnya. Tiba-tiba asap putih mengepul dari kotaknya dan Urashima Taro pun berubah menjadi seorang kakek yang berusia 300 tahun. Cucu-cucuku tersayang, saat Urashima Taro teringat akan ibunya, ternyata waktu berlalu begitu cepat. Dia tidak bisa menemukan ibunya lagi. Maka itu, cucu-cucuku harus senantiasa bersikap baik, menjaga diri, dan berbakti kepada orang tua. Salam sayang selalu. Have a great day.